Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagas Briski Yuwono, NIM D400 1929 dari kelas F akan mempresentasikan tentang motor PMSM, permanen magnet sinkronus motor. Motor PMSM, permanen magnet sinkronus motor, merupakan jenis magnet motor yang banyak digunakan dalam aplikasi di industri selain motor induksi. Kelebihan motor ini adalah memiliki efisiensi tinggi serta memiliki daya listrik yang tinggi. Motor ini terdiri dari magnet permanen sebagai rotor dan stator dengan lilitan koil di atasnya. Cara kerja motor ini mirip dengan motor BLDC, namun pada motor PSMS merupakan hanya terletak pada bentuk gelombang back EMF yang sifatnya sinusoidal, karena kumparan dililitkan pada stator secara sinusoidal, dengan asumsi bahwa PMSM membutuhkan arus bolak-balik bersifat sinus untuk mendapatkan kinerja yang baik. Motor sinkron magnet permanen adalah salah satu jenis motor sinkron AC, di mana medannya dieksitasi oleh magnet permanen yang menghasilkan EMF balik sinusoidal berisi rotor dan stator yang sama dengan sebuah motor induksi. Tetapi magnet permanen digunakan sebagai rotor untuk membuat medan magnet. Oleh karena itu, tidak perlu medan luka berliku rotor. Ia juga dikenal sebagai motor gelombang sinus permanen tanpa sikat 3 fase. Prinsip kerjanya. Selanjutnya, prinsip kerja motor sinkron magnet permanen mirip dengan motor sinkron, yaitu tergantung pada medan magnet berputar yang menghasilkan gaya gerak listrik pada kecepatan sinkron. Ketika belitan stator diberi energi dengan memberikan pasokan 3 fase, medan magnet berputar dibuat di antara celah udara. Ini menghasilkan torsi ketika kutub medan rotor menahan medan magnet yang berputar pada kecepatan sinkron dan rotor berputar terus-menerus. Karena motor ini bukan motor self-start, maka perlu untuk menyediakan catu daya frekuensi variabel. Selanjutnya, gambar simulasi motor PMSM dalam vektor kontrol. Alasan menggunakan vektor kontrol karena pada rangkaian ini sudah terdapat indikator atau hasil yang dibutuhkan pada rangkaian ini, yaitu yang satu torsi, kedua kecepatan atau speed, ketiga daya atau power, keempat arus atau current, kelima tegangan atau voltage. Kemudian pada rangkaian MATLAB vektor kontrol ada referensi torsi yang sudah diatur dan hasil dari torsi. Yang pertama torsi, kedua kecepatan, ketiga daya, keempat arus, kelima tegangan. Karakteristik motor PMSM. Arus starting. Dari simulasi rangkaian tersebut, untuk hasil gelombang arus dapat dilihat di gambar di samping tersebut. Untuk gelombang warna orange itu bagian variabel ID atau arus medan. Untuk IK sebagai variabel arus torsi yang berwarna biru. Untuk arus pada motor yang berwarna kuning, untuk gambar gelombang warna oranye nilai semakin kecil atau turun dengan pertambahan nilai negatifnya. Sama dengan yang biru, tetapi yang biru tidak sampai ke nilai negatif. Untuk nilai saat starting di waktu 0,1 second
stabil, kemudian mengalami penurunan. Untuk gelombang kuning, nilai stabil. Naik turunnya tidak terlalu signifikan banyak. Kedua, tegangan kerja. Untuk gambar gelombang tegangan hasil simulasi berada di samping, di tegangan tersebut awalnya berupa sinkron atau bolak-balik pada tempo 0,1 second. Mengalami perubahan di bagian arus tadi, maka secara tidak langsung tegangan juga terpengaruh dengan terpecah menjadi 3 bagian. Setelah melalui waktu 0,1 second, untuk gelombang warna kuning atau V motor masih stabil, tidak banyak perubahannya. Di gelombang warna biru V torsi, setelah waktu tadi mengalami penurunan menjadi nilai negatif. Di gelombang oranye, setelah 0,1 second mengalami kenaikan nilai walaupun tidak banyak nominalnya. Untuk gelombang tegangan ini juga terpengaruh dari arus tadi. Ketiga, daya. Untuk daya di situ nilai juga dipengaruhi dari nilai kecepatan dan torsi. Daya di sini berbanding lurus dengan torsi, dapat dilihat di gambar gelombang torsi. Saat torsi mengalami kenaikan nilai di waktu tertentu, daya juga mengalami kenaikan. Di saat torsi menurun, daya juga akan mengalami penurunan, walaupun penurunannya untuk rentang nilainya tidak sebanding dengan torsi. Untuk daya tersebut juga berpengaruh dengan tegangan dan arus. Keempat, torsi. Pada torsi, saat nilai waktunya 0,1 second, dilihat dari gambar gelombang, kondisinya stay atau tetap. Setelah melalui waktu 0,1 second, kecepatan motor atau rotor akan berada di nilai 3000 rpm. Dapat dilihat di gelombang kecepatan. Ketika torsi menurun, nilai kecepatan akan bertambah sampai titik maksimalnya, sehingga torsi ini berpengaruh terhadap kecepatan dengan pengaruhan yang berbanding terbalik di antara torsi dengan kecepatan. Di gelombang tersebut, untuk torsi penurunan tidak sampai di bawah angka 0 atau negatif. Jika torsi di negatif, perputaran motor bisa berbalik. Di samping ada 2 gelombang, yaitu untuk gelombang measured dan reference. Kelima, kecepatan. Untuk kecepatan atau speed ini memiliki pengaruh juga terhadap torsi, dengan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jika torsi bernilai tinggi, maka kecepatan akan rendah. Di saat torsi tadi pada waktu starting dinilai 0,1 second, untuk kecepatan di 3000 rpm. Di saat sudah di atas waktu 0,1 second, kecepatan motor sudah bertambah sampai dengan kecepatan maksimalnya. Kecepatan maksimal motor tersebut. Untuk kecepatan maksimal hampir mendekati 12.000 rpm di motor ini. Untuk di speed atau kecepatan, tidak ada penurunan nilai jika dilihat dari gelombang yang berada di samping tersebut. Dengan bertambahnya kecepatan tersebut, untuk disuplai di sisi dayanya mengalami penurunan, karena daya dipengaruhi oleh torsi, dan daya itu terpengaruh juga oleh tegangan dan arus. Sekian presentasi tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.